Gimana kabar kalian? Mana nih yang udah nunggu-nunggu alur cerita dari drama thriller Netflix yang lagi heboh banget? Apalagi kalau bukan Squid Game. Emang pada demen banget ya kalau sama yang psycho-psycho gini. Ya udah, daripada banyak cincong lagi, langsung aja. As always, kuy. Film dimulai dengan menjelaskan apa itu Squid Game. Sesuai namanya, karena emang area permainan ini terlihat seperti cumi-cumi. Dalam permainan ini ada dua kubu, yakni penyerang yang berjalan dengan satu kaki hingga bisa melewati pinggang cumi-cumi. Dan kondisi itu disebut inspektur rahasia. Sementara penjaga bertugas menghadang penyerang agar tidak bisa lewat. Kemenangan dapat diraih jika penyerang berhasil pada satu bidang kecil dalam area permainan, dan film pun dimulai. Adegan berlanjut dengan memperlihatkan seorang lelaki yang bernama Gi-hun dan ibunya. Diketahui bahwa Gi-hun sudah menikah dan memiliki seorang anak, namun bercerai dan tinggal bersama ibunya. Lalu terlihat si ibu memberikan sejumlah uang dan menyuruh Gi-hun membelikan makan malam untuk anaknya yang sedang berulang tahun. Tak lama setelah si ibu pergi, Gi-hun yang kurang ajar pun mencari ATM milik ibunya. Setelah dapat, ia pun bergegas mengambil sejumlah uang dan menggunakannya untuk taruhan pacuan kuda. Setelah kalah, Gi-hun mencoba taruhan lagi dengan memasukkan tanggal lahir anaknya. Dan ternyata Gi-hun pun berhasil menang dan mendapatkan uang sejumlah 4.560.000 won atau setara dengan 55 juta rupiah. Setelah kemenangan itu, Gi-hun menelpon anaknya dan berjanji membelikan makan malam yang lezat serta hadiah ulang tahun. Namun, di tengah pembicaraan, Gi-hun melihat beberapa preman yang hendak menagih hutang kepadanya. Lalu Gi-hun dengan cepatnya berlari untuk kabur. Namun usaha Gi-hun ternyata sia-sia dan dirinya digebugin di toilet. Saat hendak memberikan uang yang ada di sakunya, Gi-hun tersadar bahwa uangnya dirampok ketika bertabrakan. Lalu Gi-hun dipaksa menandatangani surat perjanjian yang berisi penyerahan ginjal dan mata jika dalam 1 bulan ia tak mampu membayar hutangnya. Scene berlanjut dengan Gi-hun yang hendak pulang. Saat hendak menunggu kereta, dirinya dihampiri oleh seorang lelaki yang mengajaknya bermain dak. Dengan taruhan jika Gi-hun menang, ia mendapatkan 100.000 won atau sekitar 1.200.000 rupiah. Dan jika kalah, Gi-hun harus mengganti dengan jumlah uang yang sama. Gi-hun dengan nekatnya berani bertaruh dan mulai bermain. Kalah deh. Karena Gi-hun gak punya uang, sebagai gantinya Gi-hun harus rela ditampar. Setelah berkali-kali mencoba dan ditampar, akhirnya Gi-hun berhasil menang. Setelah bermain, Gi-hun ditawari untuk ikut permainan lainnya, namun dia menolak. Lalu pria tersebut menyebutkan data diri Gi-hun beserta hutang-hutangnya yang membuat Gi-hun bengong. Lalu tak lama, pria itu pun memberi kartu nama dan pergi. Adegan beralih dengan memperlihatkan Gi-hun yang memberi uang kepada ibunya. Di tengah pembicaraan, Gi-hun diberitahu bahwa anaknya akan dibawa ke Amerika oleh istrinya. Untuk mencegah hal itu, ibunya berkata bahwa Gi-hun harus bisa membiayai hidup anaknya agar hak asuh anaknya kembali kepadanya. Menyadari hal itu, malam harinya Gi-hun menghubungi nomor yang diberikan pria tadi, lalu menunggu di pinggir jalan. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang menghampiri Gi-hun dan menyuruhnya masuk. Setelah Gi-hun masuk, si supir menyemprotkan gas yang membuat Gi-hun jatuh pingsan. Setelah bangun, Gi-hun berada di suatu ruangan bersama 455 orang yang ikut berpartisipasi. Di sana terlihat semua petugas menggunakan setelan pink dan bertopeng-topeng. Lalu terlihat satu orang dengan topeng yang berbeda yang disebut dengan frontman, yang bertugas sebagai pemimpin dari game tersebut. Adegan kembali ke Gi-hun yang kebingungan lalu bertemu dengan seorang engkong-engkong. Lalu Gi-hun menanyakan mengapa si engkong ada di sana. Si engkong pun menjawab bahwa hidupnya tak lama lagi karena ia memiliki tumor di otaknya dan ia ingin bersenang-senang di sisa hidupnya. Ketika sedang asik ngobrol, perhatian mereka teralih dengan keributan di depan mereka. Setelah dilihat, ternyata ada sosok wanita yang dipukuli oleh seorang preman. Gi-hun pun menyadari bahwa wanita itu adalah orang yang merampoknya. Lalu Gi-hun segera ke sana dan mendorong si preman dan menanyakan uang tersebut. Preman itu pun marah dan hendak memukul Gi-hun.
Saat yang bersamaan, bel berbunyi dan masuklah petugas yang menjelaskan kenapa mereka berada di sana. Lalu salah seorang dari peserta menanyakan mengapa mereka dibius dan barang yang mereka bawa disita. Petugas pun menjawab bahwa hal itu adalah untuk kerahasiaan. Singkat cerita, mereka pun menandatangani surat perjanjian, foto, lalu diarahkan melalui ruangan yang terlihat seperti area bermain anak-anak. Tak lama, mereka pun sampai di suatu lapangan dan di sana Gi-hun bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Cho Sang-woo. Singkat cerita, permainan pertama pun dimulai dengan instruksi dari boneka besar di ujung lapangan. Permainan tersebut bernama lampu hijau, lampu merah. Peserta bisa bergerak maju ketika boneka berteriak lampu hijau, dan jika terlihat ada pergerakan saat boneka berteriak lampu merah, maka mereka akan tereliminasi. Peserta yang berhasil sampai finish tanpa tertangkap selama 5 menit dinyatakan lolos, lalu game pun dimulai. Di putaran pertama, peserta 324 tertangkap dan tereliminasi. Lalu tak lama terdengar suara tembakan dan seketika peserta 324 pun terjatuh dan membuat peserta lain bengong. Game pun berlanjut ke putaran kedua di mana peserta 250 melihat peserta 324 mengeluarkan darah. Hal itu pun membuat peserta 250 jiper dan gemeteran lalu tereliminasi juga. Ketika hendak kabur, dirinya tertembak di punggung lalu menyipratkan darah ke peserta lain. Seketika peserta yang ketakutan berhamburan dan mencoba keluar dan tembakan pun semakin deras. Setelah kejadian tersebut, tak ada peserta yang berani melangkah kecuali si Engkong. Emang barbar nih si Engkong nih. Di sini si Engkong bergerak mengikuti irama dari boneka tersebut. Menyadari hal itu, peserta lain pun mengikuti pergerakannya. Gi-hun yang masih ketakutan diberitahu oleh Sang-woo bahwa ia akan mati jika hanya diam di sana. Gi-hun pun bangkit karena melihat waktu sisa 2 menit lagi. Singkat cerita, banyak peserta yang telah sampai garis finish termasuk si Engkong. Saat sudah dekat garis finish, Gi-hun beruntung dirinya ditahan oleh seorang yang bernama Ali. Lalu mereka berdua pun sampai garis finish tepat sebelum waktu habis. Sementara peserta yang tidak berhasil ditembak mati. Scene berlanjut di mana peserta telah sampai di ruangan. Lalu tak lama datang petugas yang mengumumkan hasil dari permainan. Terlihat jumlah pemain yang tersisa ialah 201 dari 456 peserta. Lalu tak lama, beberapa peserta memohon untuk pulang karena takut mati. Lalu Sang-woo berkata bahwa di pasal 3 tertulis jika mayoritas pemain ingin berhenti, maka permainan bisa dihentikan dan petugas pun menyetujuinya. Sebelum melakukan voting, petugas memberitahu jumlah hadiah yang telah terkumpul. Dikatakan bahwa setiap peserta bernilai 100 juta won. Dan jika tereliminasi, maka hadiah akan dikirim ke keluarga peserta. Lalu dijelaskan pula hadiah keseluruhannya adalah 45,6 miliar won atau sejumlah banyak banget rupiah. Singkat cerita, voting pun dimulai dan menghasilkan jumlah suara yang sama. Tersisa satu peserta yakni si Engkong yang menentukan hasil dari vote tersebut. Lalu si Engkong pun memilih untuk pulang. Singkat cerita, semua peserta pun dipulangkan. Lalu terlihat Sang-woo memberikan uang kepada Ali untuk ongkos pulang. Di sisi lain, Gi-hun berada di kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dialaminya dan memberitahu kartu nama yang didapatnya. Namun polisi tak percaya dengan apa yang dikatakan Gi-hun. Saat hendak pergi, terlihat seorang detektif yang menanyakan perihal kedatangan Gi-hun ke polisi tersebut, lalu pergi. Tengah perjalanan, kita diperlihatkan detektif yang disuruh ibunya untuk mendatangi kos-kosan kakaknya. Ketika sampai di kamar, ia melihat kartu nama yang sama dengan apa yang dimiliki oleh Gi-hun. Adegan beralih dengan memperlihatkan kesulitan yang dialami masing-masing peserta. Terlihat wanita yang merampok Gi-hun sedang berbicara dengan adiknya yang dititipkan di panti asuhan karena tidak memiliki tempat tinggal. Selain itu, dirinya juga ditipu oleh broker yang disewa untuk membawa keluarganya dari Korea Utara. Lalu kita diperlihatkan Ali yang sedang menagih bayarannya selama 6 bulan dan tanpa sengaja membuat tangan bosnya terjepit dan kabur membawa uang tersebut. Ternyata uang tersebut ia gunakan untuk ongkos pulang istri dan anaknya ke Pakistan.
Lalu kita diperlihatkan Sangwo yang berbohong kepada ibunya dan mengatakan bahwa dirinya sedang dinas di Amerika. Tak lama, kita diperlihatkan polisi yang mendatangi ruko ibunya dan memberitahu bahwa Sangwo telah melakukan penggelapan dana, pemalsuan dokumen pribadi, dan pelanggaran lainnya. Sementara Gi-hun yang mendapat kabar ibunya di rumah sakit membutuhkan sejumlah uang untuk mengoperasi kaki ibunya yang terkena diabetes. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, Gi-hun, Sangwo, dan yang lainnya ternyata mendapatkan kartu nama yang bertuliskan waktu dan tempat untuk bermain game lagi. Lalu mereka pun pergi. Scene berlanjut di mana mobil yang membawa Gi-hun diikuti oleh detektif yang mencari keberadaan kakaknya. Di sisi lain, wanita yang merampok Gi-hun berhasil menahan nafas agar tidak pingsan. Singkat cerita, mobil yang membawa para peserta sampai di suatu pelabuhan. Lalu, detektif itu pun memutuskan untuk mengikutinya dengan masuk ke kolong mobil. Setibanya di dalam kapal, detektif itu pun berpura-pura menjadi peserta yang pingsan. Saat sedang diperiksa petugas, detektif itu pun membunuh petugas dan menggunakan kostumnya lalu membuang mayat petugas tersebut ke laut. Adegan beralih di mana peserta dibawa dan diganti pakaiannya. Terlihat wanita yang merampok Gi-hun menyembunyikan pisau lipat di kantongnya. Singkat cerita, mereka telah terbangun dan sedang berbincang-bincang lalu bersepakat untuk membuat satu tim. Adegan berpindah pada malam hari di toilet, di mana si Mbak Rampok berusaha mencari tahu permainan apa yang akan dimainkan selanjutnya. Si Mbak pun memutuskan untuk naik ke ventilasi yang dibantu oleh Mbak Kriting. Dan di sana, si Mbak Rampok melihat petugas yang sedang mencairkan gula. Karena terlalu lama di toilet, petugas pun masuk ke dalam untuk melihat keadaan. Beruntung, si Mbak sudah kembali dari pencariannya dan mereka pun kembali ke ruangan. Berlanjut ketika sarapan, ada seseorang yang mendapatkan bocoran. Lalu mereka pun dibawa melalui tangga yang sama. Di sana terlihat Sangwo menanyakan apa yang dilihat si Mbak Rampok dan ia berkata bahwa mereka sedang melelehkan gula. Lalu tak lama mereka pun sampai di area permainan. Di sana mereka diperintahkan untuk memilih simbol yang terdiri dari lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Lalu mereka berpencar dan memilih simbol yang berbeda. Sangwo memilih segitiga, Ali memilih lingkaran, si Ingkong memilih bintang, dan Gi-hun memilih payung. Setelah berbaris sesuai lambang, mereka diberi satu buah kaleng yang ternyata berisi gulali dan jarum. Di sini mereka diperintahkan untuk memotong gulali tersebut dengan menggunakan jarum sesuai dengan lambang yang mereka pilih dalam 10 menit. Singkat cerita, permainan pun dimulai. Beruntung bagi mereka yang memilih segitiga karena mudah dipatahkan. Lalu tak lama terlihat seorang peserta yang mematahkan lambang payung di gulalinya. Melihat hal itu, banyak peserta yang takut dan gemetar hingga mengakibatkan gulali mereka rusak. Seiring berjalannya waktu, terlihat orang yang mendapatkan bocoran berhasil memotong gulali miliknya. Saat hendak keluar, kita diperlihatkan bahwa orang yang mendapat bocoran diarahkan ke tempat yang berbeda. Di sisi lain, Ali dan Sangwo pun berhasil selesai. Hal itu membuat Gi-hun semakin tertekan. Lalu Gi-hun melihat gulali yang terkena keringatnya menjadi meleleh. Ketika ia pun terfikir untuk menjilati gulali tersebut. Hal itu pun dilihat oleh peserta lain, lalu mereka mengikutinya termasuk si Engkong. Singkat cerita, Gi-hun pun berhasil tepat sebelum waktu habis. Karena waktu telah habis, petugas pun memeriksa gulali peserta yang tersisa. Saat sedang diperiksa, salah satu peserta menyerang petugas dan mengambil pistolnya. Lalu peserta tersebut menodong petugas dan memerintahkan untuk membuka topengnya. Namun, saat membuka topeng, peserta tersebut malah menembak dirinya sendiri. Lalu tak lama, datanglah frontman yang langsung menembak petugas yang membuka topeng dan berkata, jika mereka mengetahui identitas petugas, maka petugas itu harus mati. Di saat mereka pergi, detektif yang menyamar mengambil topeng petugas yang telah mati. Hal itu dikarenakan topeng yang berlambang kotak adalah pemimpin dari bulat dan segitiga. Lalu film pun bersambung. Nah, udah sampai episode 3 nih.
Di sini kita diperlihatkan alasan para peserta terus mengikuti permainan ialah keputusasaan mereka menghadapi kesulitan hidupnya masing-masing. Dan daripada tidak melakukan apapun, mereka memilih bertaruh dalam game ini. Jadi pantengin terus ya update-nya untuk mengetahui game apa yang akan dimainkan selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Have a nice day.